Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Syifa Lutfia Ail. Di sini saya akan menjelaskan tokoh bernama Zakia Darajat. Profesor Dr. Haji Zakia Darajat adalah pakar psikolog Islam Indonesia. Berkarir di Departemen Agama Indonesia selama 30 tahun sejak 1964. Ia menghabiskan sisa umurnya sebagai pendidik dan guru besar ilmu psikologi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Setelah menyelesaikan pendidikan dokter di Mesir pada tahun 1964, Zakia membagi waktu bekerja dan membuka praktik konsultan psikologi. Ia pernah dipercaya sebagai Direktur Pendidikan Agama dan Direktur Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam di Kementerian Agama, bertanggung jawab atas kebijakan dan eksistensi lembaga-lembaga pendidikan agama Islam. Pemikiran Zakia Darajat di bidang pendidikan agama banyak mempengaruhi wajah sistem pendidikan di Indonesia. Ia membidani lahirnya kebijakan pembaruan madrasah dalam surat keputusan bersama 3 menteri, yaitu Menteri Agama, Mendikbud, dan Mendagri pada tahun 1975. Zakia merupakan satu-satunya perempuan di Dewan Pertimbangan Agung periode 1983 sampai 1988 dan pernah menjadi anggota MPR RI periode 1992 sampai 1997. Selain itu, ia adalah perempuan pertama yang menjabat salah satu ketua Majelis Ulama Indonesia, mengetahui bidang urusan keluarga dan anak pada masa kepemimpinan Hasan Basri. Awal kehidupan Zakia Darajat. Zakia Darajat lahir pada 6 November 1929 di Bukit Tinggi, Sumatera Utara. Ayahnya bernama Haji Darajat Husain, aktif dalam pergerakan Muhammadiyah, dan ibunya bernama Rafiah, adalah anggota Sarekat Islam. Meskipun tidak berasal dari figur orang tua ulama, sejak kecil Zakia Darajat telah ditempatkan pendidikan agama dan dasar keimanan yang kuat. Qiyah, panggilan masa kecilnya, sudah dibiasakan oleh sang ibu untuk menghadiri pengajian-pengajian agama dan dilatih berpidato oleh ayahnya. Pada usia 7 tahun, Zakia sudah mulai memasuki sekolah. Pagi ia belajar di Standard School Muhammadiyah dan sorenya belajar lagi di Diniyah School. Setelah tamat pada 1941, Zakia masuk ke salah satu SMP di Padang Panjang sambil mengikuti sekolah agama di Kuliyatul Mubalikat, kursus calon mubalik. Ilmu-ilmu yang diperolehnya dari Kuliyatul Mubalikat kelak itu mendorongnya untuk menjadi mubalik. 1. Ia menamatkan pendidikan SMA di Bukit Tinggi. Sebelumnya, ia pernah belajar di sekolah asisten apoteker, tetapi tidak diteruskan akibat agresi militer Belanda II yang diikuti pembumi Hangsuan Bukit Tinggi. Setelah itu, ia menjalani pendidikan tinggi di Yogyakarta. Ia mendaftarkan dan lulus di 2 perguruan tinggi dengan fakultas yang berbeda, yaitu Fakultas Tarbiyah Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta dan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Berkat kecerdasannya, Zakia mendapatkan beasiswa di program S2 Fakultas Pendidikan Universitas Ain Shams Kairo, Mesir. Tesisnya tentang problema remaja di Indonesia mengantarnya meraih gelar magister pada tahun 1959. Ia sudah sering melakukan praktik di klinik kejiwaan di alma maternya, sambil lalu Zakia berjuang untuk menyelesaikan program S3 di universitas yang sama. Akhirnya ia mampu meraih gelar doktor pada tahun 1964 dalam bidang psikologi. Zakia Darajat meninggal di Jakarta dalam usia 83 tahun pada 15 Januari 2013 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Setelah disalatkan, jenazahnya dimakamkan di Komplek UIN Ciputat pada hari yang sama. Menjelang akhir hayatnya, ia masih aktif mengajar, memberikan ceramah, dan membuka konsultan psikologi. Sebelum meninggal, ia sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Hermina, Jakarta Selatan pada pertengahan Desember 2012. Semasa hidupnya, Zakia Darajat dikenal sebagai psikolog dan dosen mubalik dan tokoh masyarakat. Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Kemarudin Hidayat, menyebut Zakia sebagai pelopor psikologi Islam di Indonesia. Sementara itu, Wakil Menteri Agama Hasanuddin Umar mencatat Zakia Darajat adalah sosok yang bisa diterima dengan baik oleh semua kalangan. Pemikiran Zakia Darajat. Dalam bukunya Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah, Zakia mengulas tentang prinsip-prinsip pendidikan Islam dan implementasinya dalam pendidikan anak di dalam keluarga dan sekolah. Menurut Zakia,
Pendidikan harus dikembangkan dimensi manusia yang terdiri dari 7 macam, yaitu fisik, akal, iman, akhlak, kejiwaan, keindahan, dan sosial kemasyarakatan. Pendidikan harus ditujukan untuk membangun dan membina manusia yang kuat, sehat, dan mampu melaksanakan tugasnya. Membina fisiknya yang sehat sehingga tercipta kepribadian yang seimbang dan selaras sebagai pengabdian kepada Tuhan. Membina dan mengolah fisik yang kokoh sehingga berbina sikap-sikap terpuji seperti bersikap toleran, sportif, dan kerjasama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Faiza akan mempresentasikan filosof yang bernama Hana D. Bastaman. Hana D. Bastaman adalah seorang politisi dan tokoh publik Indonesia. Ia lahir pada 4 Februari 1972. Hana aktif di bidang politik sebagai anggota Partai Demokrat, salah satu partai politik terkemuka di Indonesia. Ia telah menjabat sebagai anggota DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat dan memiliki kontribusi yang signifikan dalam beberapa agenda legislasi terkait pendidikan, kesehatan, dan isu-isu sosial. Sebelum karir politiknya, Hana aktif di bidang kewirausahaan dan telah terlibat dalam berbagai kegiatan sosial di Indonesia. Kiprahnya dalam dunia politik membawa pengaruh yang cukup besar, terutama dalam upaya memajukan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Namun perlu diingat bahwa informasi terkini mengenai tokoh publik bisa berubah seiring waktu. Jadi pastikan untuk memeriksa sumber terpercaya atau berita terkirim untuk informasi yang lebih mendetail. Pemikiran Hana D. Bastaman. Menurut Hana Bastaman adalah psikologi Islami adalah corak psikologi yang berdasarkan citra manusia menurut ajaran Islam yang mempelajari keunikan manusia dan pola perilaku manusia sebagai ungkapan pengalaman interaksi dengan diri sendiri, lingkungan sekitar, dan alam kerohanian dengan tujuan meningkatkan kesehatan mental dan kualitas keberagaman. Malik B. Badri. Ma'ruf Ali Malik bin Badri, yang lebih dikenal sebagai Malik Badri, adalah seorang psikolog muslim yang telah memberikan kontribusi dalam bidang psikologi, terutama dalam konteks Islam dan pendidikan. Malik Badri mungkin telah menempuh pendidikan tinggi dalam bidang psikologi atau disiplin terkait. Pendidikan awalnya adalah langkah penting dalam mempersiapkan diri menjadi seorang psikolog. Malik Badri telah berkontribusi dalam berbagai bidang psikologi, khususnya yang berkaitan dengan pemahaman psikologi dalam konteks Islam. Salah satu kontribusi pentingnya adalah pengembangan pemahaman psikologi Islam, di mana aspek-aspek psikologi kontemporer dihubungkan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Malik Badri mungkin telah mengajar sebagai dosen atau profesor di universitas atau lembaga pendidikan. Selain itu, ia mungkin telah menulis buku-buku dan artikel ilmiah tentang topik-topik psikologi, pendidikan, dan agama. Pemikiran dan kontribusi Malik Badri mungkin terkait dengan upaya-upaya dalam bidang pendidikan, terutama pendidikan berbasis nilai-nilai Islam. Ia mungkin telah aktif dalam proyek-proyek pendidikan atau organisasi sosial yang mempromosikan pendekatan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Meskipun kurang dikenal secara luas di luar komunitas ilmiah dan muslim, kontribusi Malik Badri dalam memahami psikologi dalam konteks Islam mungkin telah memengaruhi pemikiran praktik pendidikan di beberapa komunitas muslim. Terakhir ada Usman Najati. Ia adalah psikologi Islam tergolong bagian baru dalam keilmuan psikologi. Tokoh maupun perhatiannya juga masih dibilang sedikit, bahkan perkembangannya tidak terlepas dari berbagai macam polemik yang terjadi. Salah satu tokoh pemerhati dan perkembang psikologi Islam yaitu Muhammad Usman Najati. Muhammad Usman Najati adalah salah satu pemikir di masa kontemporer yang berasal dari daratan Timur Tengah. Konsentrasi ilmu yang difokuskan Najati dalam pemikirannya yaitu ilmu psikologi. Usman Najati salah satu tokoh yang berupaya mengembangkan psikologi melalui perspektif Islam. Menurut pemikiran Usman Najati, bentuk metode Al-Quran dalam psikoterapi atau pada penyembuhan Al-Quran dalam psikoterapi. Menghadirkan Al-Quran sebagai terapi gangguan kejiwaan merupakan salah satu upaya mengembangkan konsep psikologi Islam sebagai sarana terapi gangguan kejiwaan yang dialami manusia, di mana dalam proses terapi tidak bisa lepas dari metode.